Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Saya mau dapat salam yang lebih keras. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya cukup berdoa dan bergumul untuk setiap minggu harus menyampaikan sebuah firman Allah. Dan hari ini atau minggu ini saya ingin bicara satu tema, ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Saudara-saudara, tema kita pagi hari ini, ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Saudara-saudara, ada lagu yang ada katakan, aku punya Tuhan, ya. Selama aku punya Tuhan, dan katanya punya Tuhan ada harapan. Tapi orang yang sering nyanyi pujian, aku punya Tuhan, aku punya harapan, tapi mereka juga yang sama yang juga mengalami keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema ini saya ajak untuk saudara dengar baik-baik. Ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Saya tanya saudara, saudara ada tidak di titik ini? Kita ngaku kita punya Tuhan, tapi banyak kali kita sendiri orang yang ngaku punya Tuhan, kita putus asa. Mungkin saudara bilang, saya tidak berbeda, saya tidak penggembala. Tapi saya mau bilang sama saudara, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami ini. Mereka punya Tuhan, tapi mereka putus asa. Siapa yang pernah putus asa di dalam Alkitab? Elia pernah putus asa ketika menghadapi para Baal. Dia berkata, lebih baik saya mati Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Jadi kalau saudara berada di titik ini pagi hari ini, saya berharap atau saya percaya saudara tidak salah datang pagi hari ini. Ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Siapa lagi yang putus asa dalam Alkitab? Kalau saudara baca, ada lagi yang putus asa. Istri Ayub putus asa ketika mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup mereka mengalami kehancuran. Anak mereka mati, bisnis mereka hancur. Putus asa. Dan dengar baik-baik, saya berharap kita ngaku punya Tuhan, tapi kalau boleh jangan gampang putus asa. Saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya ngaku punya Tuhan, kalau bisa kita jangan gampang putus asa. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya berharap tema ini memberkati saudara. Saya mendapati ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak Gembala, apa yang saya harus buat? Saya sudah buat semua hal, tapi seolah-olah apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan tidak terjadi, Pak Gembala. Ini yang saya sebut, kadang-kadang kita ngaku punya Tuhan tapi gampang sekali putus asa. Markus pasal 4 ayat 35, kita mulai perhatikan ayat ini baik-baik. Pada hari itu, ini cerita lama, tapi saya mau bagi kita dengan tema ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu ayat yang selanjutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara lihat bahwa masih aman, tapi ketika air mulai masuk, inilah yang saya sebut ngaku punya Tuhan tapi gampang putus asa. Selanjutnya Alkitab mengatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Terus next, siapa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan, ini nada putus asa. Ada Tuhan di situ. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kemana-mana dulu. Saudara lihat yang tadi dikatakan bahwa saudara guru, engkau lihat bahwa kami, engkau tidak peduli bahwa kami binasa. Perhatikan baik-baik. Para murid sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di situ. Tapi lihat, nada putus asa itu muncul juga. Dan saya mau bilang, kalau saudara berada di titik ini, kelihatannya Anda berjalan bersama Tuhan, rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin doa,
Tapi yang saudara hadapi adalah badai, gelombang, air masuk. Maka saudara, saya pasti putus asa. Kok ada Tuhan saya semodel begini? Apalagi tidak ada Tuhan. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik cerita ini. Mereka naik perahu yang sama, murid-murid bersama Tuhan, tapi toh ada nada putus asa yang berkata, Tuhan, Engkau biarkan kami binasa. Ini air sudah masuk, gelombang makin besar. Tuhan tidak mau tolong kami, putus asa. Kita kadang-kadang orang-orang percaya ini sekali lagi Tuhan dapati paling putus asa. Siapa lagi yang putus asa? Israel. Israel itu disuruh Tuhan keluar dari kampung halaman Abraham yang lama, lalu pergi ke tanah perjanjian. Tapi di tengah jalan, walaupun Tuhan yang suruh mereka keluar untuk pergi ke tanah Kanaan, tapi saudara lihat orang Israel juga putus asa. Waktu mereka dihadang oleh pasukan Mesir, nada mereka bilang begini, orang Israel, lebih baik kami tinggal di Mesir, makan kacang merah, hidup enak di sana, daripada kami di padang gurun mati. Lihat, peristiwa ini bukan hanya saudara yang alami. Saya bisa memahami kalau saudara berkata, saya ikut Tuhan, tapi saya harus jujur, saya putus asa. Kalau saudara ada orang atau saudara ada di tempat ini, atau siapapun yang saudara yang dengarin firman, lalu saudara bilang, betul ya, kita ini kan ikut Tuhan, dengar firman setiap minggu, dengar firman bukan setiap minggu, setiap hari ada di YouTube, tapi kenapa ya saya masih putus asa? Adakah itu ada dalam hati saudara? Jangan jawab, bilang sama Tuhan, saya orangnya, saya ikut Tuhan bertahun-tahun, dengar firman Tuhan bertahun-tahun, tapi kadang-kadang rasa putus asa itu menimpa dan datang dalam hidup saya. Kalau begitu ada sebuah pertanyaan, mengapa kita gampang putus asa? Mengapa kita gampang sekali putus asa? Saya tanya saudara, mengapa saudara cepat putus asa? Apa yang membuat kita putus asa? Biasanya sederhana, orang putus asa karena dia menghadapi sebuah kenyataan dan harapan itu berbeda. Saya ulangi lagi, orang putus asa karena dia menganggap bahwa harapan dia dengan kenyataan berbeda. Para murid mungkin berpikir begini, kalau kami jalan sendiri gelombang hantam biasa, tapi ini Bapak Tuhan di sini, Yesus ada di perahu, tapi kenapa kami masih dihantam gelombang, air masuk dan kami hampir mati? Itulah yang saya bilang, orang putus asa karena antara harapan dan kenyataan berbeda. Adakah yang terjadi dalam hidup kita? Sebenarnya harapan dan kenyataan berbeda itu Tuhan izinkan supaya kita makin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Antara harapan dan kenyataan yang kita hadapi berbeda, satu pelajaran dari surga untuk kita. Kita belajar sesuatu yang lebih dalam tentang Tuhan. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, para murid bertahun-tahun, berhari-hari dengan Yesus, sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau mereka kenal Tuhan, saya percaya nada putus asa yang mengatakan, Guru, Engkau biarkan kami binasa, tidak akan pernah muncul. Coba kita lihat, next. Kalau saudara lihat, tadi saya bilang, mengapa kita gampang putus asa? Enter, next saja. Padahal kita bilang apa? Kita punya Tuhan. Kita gampang sekali putus asa. Terus saudara-saudara, kita bilang kita punya Tuhan, tapi kita putus asa. Padahal kita sering nyanyi, aku masih punya Tuhan, punya harapan. Tapi sekali lagi kita yang sama mengatakan kita punya Tuhan, kita punya harapan, tapi kita juga yang sama, kita putus asa. Nah kalau begitu mengapa kita gampang sekali putus asa, saudara? Sekali lagi,
Mengapa kita gampang putus asa? Kita dengarin. Saudara-saudara, saya mau saudara masuk pada poin selanjutnya. Next saja pada poin selanjutnya. Ada 3 alasan mengapa kita sering putus asa. Dari catatan cerita ini, saya mau bawa kita mengapa kita putus asa walaupun kita sudah apa tadi? Ngakunya punya Tuhan. Siapa yang punya Tuhan di sini? Angkat tangan. Saya mau lihat yang punya Tuhan, yang punya Tuhan. Turunkan tangan. Bolehkah dengan saya kita rendah hati dan bilang tema ini persis kita. Kita ngaku Tuhan, tapi kadang-kadang kita gampang putus asa. Saya saja kan? Terima kasih buat kerendahan hati, tapi saya juga begitu. Saya pendeta. Ada waktu di mana saya seperti itu. Saya ngaku punya Tuhan, tapi saya juga orang yang sama, kadang-kadang saya putus asa. Manusiawi sekali. Nah, ini 3 alasan menurut saya waktu saya baca cerita ini. 3 alasan mengapa kita merasa punya Tuhan, tapi kita juga sering putus asa. 1, kita langsung saja poin yang pertama. Saudara lihat di sini. Pertama, Yesus dibiarkan tidur. Itu alasan pertama. Alasan pertama kita putus asa karena kita membiarkan Tuhan tertidur dalam hidup kita. Bahasa lain, kita jadikan dia orang kedua. Kita jadikan dia ban lasernya. Lihat para murid. Dalam perjalanan mereka awal, mungkin airnya tenang teduh. Betul ya? Semua tertawa, semua. Mungkin kalau zaman sekarang ada yang selfie. Ketika ada ikan yang lompat, mereka selfie. Tapi ketika gelombang datang, itu HP semua simpan di sana. Kenapa? Karena Yesus dibiarkan tidur. Orang putus asa karena Tuhannya dibiarkan tidur. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat 38. Sudah lihat ayat 36 maksudnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Saya tanya saudara, yang dibawa mereka Yesus atau bukan? Yesus. Yesus berkuasa atau tidak? Berkuasa. Yesus bisa tolong mereka atau tidak? Bisa. Tapi mengapa ketika mereka sudah bawa Yesus, jalan sama-sama Yesus, tapi lihat sikap mereka pada ayat yang ke-38 beda dengan ayat 36. Coba kita lihat ayat 38. Saudara lihat ayat yang ke-38, dikatakan seperti ini saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di Muritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Muritan adalah tempat yang ada di belakang. Dan para murid membiarkan bukan hanya Yesus ada di belakang, tapi Yesus tertidur. Seandainya Yesus terbangun, Yesus ada dan melihat situasi itu, saya percaya bahwa yang namanya gelombang itu tidak menakutkan. Tetapi mengapa menakutkan? Karena ini saudara, kalau Yesus tidur, kelihatannya Yesus ada di perahu, tapi sebenarnya murid-muridnya sendirian. Saya ulangi lagi, perhatikan bahasa saya. Ketika Yesus pergi ke belakang, berarti yang di depan siapa? Para murid. Kalau para murid yang di belakang, berarti Yesus di depan, berarti Yesus di mana? Di belakang. Kalau begitu, yang di depan itu sedang berjalan sendiri, yaitu para murid. Kelihatannya Yesus ada di situ, tapi sebenarnya mereka sendirian berjalan tanpa Tuhan. Kenapa orang putus asa? Karena tidak selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh waktu-waktu yang ada. Saya ulangi, kenapa orang gampang putus asa? Karena tidak selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh waktu kehidupannya. Perhatikan, mereka hanya melibatkan Yesus ketika ada gelombang. Tapi sebelum ada gelombang, mereka tinggal berketua di belakang. Betul ya? Kenapa kita putus asa? Karena kadang-kadang kita rasa kita tidak bisa lagi, baru kita datang pada Tuhan. Makanya kita putus asa. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik, atau kita perhatikan slide ini baik-baik. Ada seorang yang saya kutip tulisannya. Kutipan ini mengatakan begini,
Saudara perhatikan, ini persis kita. Ada banyak anak Tuhan yang berlaku demikian, seperti yang tadi, membiarkan Yesus di belakang dan menaruh mereka di depan, memanggil Yesus kalau ada persoalan. Ada banyak anak Tuhan yang berlaku demikian. Ketika semua berjalan lancar, usaha makin maju, toko tidak sepi, pesanan tetap lancar, maka mereka terlena dengan angin sepoi-sepoi yang saya sebut angin sepoi-sepoi berkah. Dan tanpa sadar membiarkan Yesus seorang diri di bagian belakang perahu. Kemudian mereka di belakang perahu kehidupan mereka. Itulah kondisi yang sangat rapuh dalam hidup kita, penuh berkah tapi jauh dari Yesus. Saudara lihat, banyak orang kan begitu. Bisnis aman, toko laku, pesanan langganan berjalan baik. Kita mengira sudah cari Tuhan atau tidak peduli. Tapi lihat, ketika kita mulai menghadapi gelombang, di situ baru kita kaget. Oh Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu saudara, berhati-hati kalau saudara sedang berjalan di dalam rasa aman. Perhatikan dalam rasa aman itu Yesus berada di mana? Di sampingmu, di dekatmu, atau hari itu Yesus di belakangmu. Dan kita mau jujur, kita seperti kutipan ini, kita selalu menaruh Yesus itu di belakang ketika semuanya aman, terkendali. Amin. Coba perhatikan hidup kita. Biasanya kalau semua aman terkendali, doa kita bisa Senin Kamis. Tapi ketika kita boleh dihadapi dengan sebuah badai, doa kita bukan yang Senin Kamis, saudara. Kalau bisa tiap menit kita menangis di bawah kaki Tuhan. Amin. Saya coba baca ini renung Tuhan. Saya juga kadang-kadang begitu. Kalau uang lagi ada, makan lagi lengkap, rasanya doa itu santai saja. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Amin. Tapi kalau sudah mulai ada masalah, doa kita berbeda. Tadi doanya cepat, sekarang doanya banyak. Tuhan, lihat bayangkan. Kalau tadi Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, amin, selesai. Tapi ketika orang mulai ada dalam badan, dia pun doa mulai lebih banyak. Tuhan, oh Tuhan, bayangkan Tuhan selama kita. Amin, amin. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan lihat kita berada dalam sepoi-sepoi angin yang membuat kita tertidur. Dan tanpa sadar kita biarkan Tuhan juga apa? Tertidur. Jangan biarkan Tuhan tertidur 1 menit pun dalam hidup saudara. Karena masalah bisa datang dalam detik, kapanpun detik itu dia mau datang. Kenapa Yesus harus selalu dilibatkan setiap waktu? Karena 1 detik pun sebuah peristiwa bisa terjadi. Saya ulang, kenapa harus setiap waktu kita hadirkan Tuhan? Karena dalam 1 detik pun 1 musibah bisa terjadi. Amin. Ada orang yang datang gereja aman-aman, tiba-tiba keluar dari gereja, tiba-tiba celaka dan mati. Tidak ada yang tahu. 1 detik di depan kita tidak ada yang tahu. Next, saya kutip yang kedua lagi dari sebuah internet dan saya diberkati dengan kata-kata ini. Baik buruknya hidup kita itu tergantung pada bagaimana kita memposisikan Yesus di depan atau di belakang, bersama kita atau kita tinggalkan dia. Kalau kita menganggap Yesus sebagai satu pribadi yang tidak terlalu penting, maka kita bisa menempatkannya tidak di posisi utama. Dari posisi tadi saya bilang posisi belakang, bisa nomor 2, bisa nomor 3, atau mungkin nomor 100. Akan tetapi ketika kita menempatkan dia tidak di posisi utama, kita pasti berhadapan dengan banyak masalah yang tak terselesaikan. Tidak ada tetapi. Orang hebat semua rupanya saudara. Dia bilang kalau engkau tahu dia salah saja di posisinya, saudara sedang menimbulkan masalah. Yang punya mobil pasti tahu. Biasanya mobil itu ada busi seperti motor, tapi saya mengambil contoh busi mobil karena kalau busi motor itu hanya 1 saja, jadi tidak perlu pusing dengan dia. Kalau mobil itu ada 4, ada 1 kabel yang dia bersilang.
Jadi kalau saudara pindahkan salah saja, dia bermasalah. Pindah salah saja tempat musik, salah. Saya renung-renung, kita manusia terlalu berani taruh Yesus di posisi yang salah, lalu berharap ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu kebodohan. Amin. Yesus bukan nomor 2 Van Laser. Yesus harus nomor 1. Saya suka dengan pemain bola. Ketika mereka ada di final atau final, biasanya para pemain utama tidak pernah mereka taruh di nomor 2. Mereka bisa taruh di semifinal nomor 2. Tapi hari di mana final, mereka berusaha taruh pemain-pemain terbaik di final. Kenapa? Karena salah taruh. Mereka bukan hanya kehilangan juaranya, tapi mereka kehilangan mukanya. Saya mau bilang, kenapa orang putus asa? Karena mereka salah menaruh Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saya kasih ingat, kalau hari ini bisnismu aman-aman, lalu kau taruh bisnismu paling depan, siap-siaplah kau punya masalah dengan bisnis. Saya ulangi lagi, kalau bisnismu kelihatan tenang dan sedang jaga pelihara saudara, memberkati saudara, dan kelihatannya semua berjalan aman-aman, pastikan bahwa Anda sedang tidak aman. Ada tadi, harmoni itu jalan yang perahu aman-aman, betul dong? Tapi tiba-tiba itu berubah 360 derajat ke lubang besar. Kalau saya gunakan ini baik-baik, kalau depositomu saudara anggap sebagai tempat paling aman, lalu saudara menaruh Tuhan di belakang, saya kasih tahu saudara, depositomu bisa menjadi masalah utama. Ada. Kalau saudara taruh apapun selain Tuhan, nomor 1 dan Tuhan menjadi nomor sekian, saya kasih tahu, apa yang engkau sedang taruh harapan itu akan menjadi masalah besar. Termasuk keluarga kita dan anak-anak kita. Kita punya ekspektasi kadang-kadang luar biasa atas anak-anak kita. Bisa mereka tolong kita, kalau bisa mereka menyenangkan kita. Tapi saya kasih tahu, kalau bukan Tuhan yang dilibatkan, saya mau bilang, harapan kita, anak sekalipun bisa mengecewakan kita. Ada. Apapun jangan pernah taruh harapan kecuali Tuhan. Ada. Bos sekalipun, lu masa sehari pun tanpa kerja, nanti ya 2-3 bulan atau 2-3 tahun minta promosi lu. Kalau bukan Tuhan, saudara nanti putus asa. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan nomor 1, saudara pasti putus asa. Saya suka kata terakhir, akan tetapi ketika kita menempatkan Dia, Tuhan, tidak di posisi utama, kita pasti berhadapan dengan banyak masalah yang tak terselesaikan. Murid-murid itu apa yang mereka tidak tahu tentang perahu? Apa yang mereka tidak tahu tentang alam? Kapan ada angin dan kapan tidak ada angin? Mereka tahu, tapi lihat, ketika Tuhan tidak ada di depan, semua itu hanya menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Amin. Uang kadang-kadang bisa menyelesaikan, tapi kadang-kadang uang tidak bisa menyelesaikan. Contoh, kalau dokter sudah bilang begini, maaf Pak, kami angkat tangan. Ada orang kaya berkata, Bapak tolong usahakan, saya punya uang, Bapak tolong supaya dia sembuh. Tapi akhirnya mati juga. Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita taruh harapan selain Tuhan hanya menimbulkan masalah. Saya renung pagi hari ini untuk saya juga. Oh, setiap hari, setiap detik, setiap menit selalu panggil nama Tuhan di dalam hidup kita. Terus ada seorang menulis begini. Tapi sebelum kita baca, kita masuk pada poin kedua saja. Mengapa orang yang mengakunya punya Tuhan masih juga putus asa? Pertama, karena salah taruh Tuhan, menempatkan Tuhan.
Yang kedua, karena mereka tidak belajar berserah diri mengandalkan Tuhan, tapi mereka lebih mengandalkan diri sendiri. Kenapa orang putus asa? Karena mereka tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, namun mereka lebih mengandalkan kemampuan diri dan kemampuan manusia. Selalu saya bilang, saya kutip ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, orang yang sering tepuk dada sebagai bentuk kesombongan, semakin dia tepuk dadanya, makin keras dia tepuk dada sebagai bukti dia punya kesombongan, maka dadanya sakit. Demikian dengan orang yang mengandalkan manusia, semakin dia andalkan dirinya, dia akan semakin menemukan bahwa dia orang yang paling lemah di dunia ini. Saya ulangi lagi, semakin seorang itu mengandalkan dirinya, kelihatan hari ini saya punya kekuatan ini bisa. Tapi berjalannya waktu, Anda hanya menemukan diri Anda nothing, tidak ada apa-apanya. Kenapa saya bilang begitu? Petrus itu bukan orang yang baru 1-2 kali bawa perahu, bukan. Itu pekerjaan utamanya. Tapi lihat, hari itu dia pikir biasa dia bisa bawa perahu dengan baik. Hari itu dia harus mengakui bahwa kemampuan yang dia andalkan selama ini, hari itu nothing, tidak ada apa-apanya. Ada amin. Ada amin. Anda mau pintar di apa? Di bidang Anda masing-masing. Ada orang pintar komputer, ada orang pintar matematika, ada orang pintar fisika. Semua orang punya apa namanya? Kualifikasi masing-masing. Tapi dengar, kalau itu yang kau andalkan satu waktu, engkau sendiri mengakui bahwa ternyata kemampuan itu sendiri akan mengantar saudara pada satu kesimpulan, Anda bukan siapa-siapa. Coba kita lihat. Tapi sebelum saya mau baca dulu, mengandalkan Tuhan itu berarti menaruh harap atau percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Mari kita lihat apa yang saya maksud dari poin kedua ini. Coba kita baca dulu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Harusnya, logikanya, dengar, ini tidak perlu keluar dari seorang bernama Petrus atau murid-murid. Tidak boleh keluar. Kenapa? Karena itu adalah profesi mereka. Kalau yang namanya profesi, contoh, saya ini pendeta. Kalau yang namanya saya pendeta, minimal saya harus bisa berkhotbah. Jadi kalau saya tidak bisa berkhotbah, itu bukan pendeta namanya. Jadi maaf, kalau soal khotbah mungkin saya bisa. Tapi hari itu lucu ketika misalnya tiba-tiba saya tidak bisa khotbah. Petrus begitu. Dia bisa bawa perahu dan dia tahu bagaimana menghindar angin. Bagaimana nanti kalau ada angin, karena angin ini sudah biasa. Ini angin ini menurut beberapa pakar ini angin biasa muncul, walaupun munculnya kadang-kadang kaget-kaget. Tapi saya percaya bukan 1-2 kali dia pernah hadapi angin. Kenapa hari itu dia putus asa? Jawaban saya sederhana. Pada poin kedua tadi saya mengatakan apa? Karena dia belajar mengandalkan manusianya. Ada amin. Ada amin. Seorang pelawak terkenal, saya lupa namanya, pelawak dunia. Nanti saudara search di internet. Dia bisa bikin lucu, orang bahagia, tertawa, satu dunia. Tapi satu waktu dia bunuh diri karena dia frustrasi dengan hidup. Lihat, dia bisa hibur orang, tapi belum tentu dia bunuh diri bisa dihibur. Dia bisa kasih kekuatan bagi orang, tapi belum tentu dia sendiri kuat. Bukankah kita sering hadapi itu? Kalau orang meninggal kita sekali lagi bilang gini, maaf, sabar ya, kuat ya. Waktu dia hadapi langsung mamanya meninggal, kakaknya meninggal, baru dia sadar bahwa tidak semudah menasihati orang yang mengalaminya. Dan saya suka dalam cerita ini. Mulut para pakar, mulut para pakar, yaitu pakar nelayan, itu harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, ternyata kalau kami andalkan kami pun otak saja. Yang profesional bawa perahu ini, kami harus tunjuk kami bertekuk di bawah kaki.
Amin. Tahun 99 ya, krisis moneter, betul ya? 99-98 terjadi krisis moneter. Dan yang menarik adalah ini, yang menarik dalam pengetahuan saya adalah ini. Kebanyakan bank-bank itu tutup. Bank yang katanya profesional kelola uang, hari itu banyak bank yang tutup. Saya tanya, apa mereka tidak biasa belajar tentang perbankan sehingga bank itu bisa tutup? Satu kata tadi, seprofesionalnya orang, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, kita hanya akan menemukan kelemahan kita sendiri. Ada amin. Saya belajar. Semakin engkau coba, saudara coba saja. Semakin engkau paksa dengan kelebihanmu, semakin engkau tahu siapa Anda. Katanya orang begini, semakin orang mengenal Tuhan, dia akan semakin sadar dia punya kekurangan. Dan semakin dia mengenal dirinya, dia semakin kenal kekurangannya. Saya ulangi lagi, semakin orang mengenal Tuhan, dia mengenal kekurangannya. Dan semakin dia mengenal dirinya, dia semakin tahu kekurangannya. Para murid hari itu hanya bilang, kami biasa. Kalau saya jadi Yesus bilang, kan beta hanya bisa khotbah, lu kan biasa yang bawa perahu. Jadi kalau di sisi secara manusia, yang lebih pengalaman Yesus atau para murid? Para murid. Tapi hari ini agak jangan. Jangan tunggu Tuhan bawa Anda pada situasi ini, yaitu situasi yang mau menyadarkan saudara, woi, lu tidak bisa tanpa beta. Jangan tunggu. Karena bayangkan kalau Tuhan tidak segera tolong, apa yang terjadi? Hari itu ikan semua berdoa, Tuhan biarkan kodong tenggelam, atau mau cicipi dagingnya Petrus. Bahaya sekali. Kalau Tuhan tidak segera mereka andalkan, hari itu yang untung besar ikan. Jadi kalau saya jadi ikan, saya bilang biasa lu tangkap beta, kalau goreng lu makan, ini hari lu turun sebab beta gigit selalu. Mengerti? Ketika kita sedang tidak mengandalkan Tuhan, kita sedang ada dalam titik yang sangat bahaya, mengerikan sekali. Ada aneh. Guru, aku tidak peduli kami binasa. Makanya ada bahasa-bahasa begini dari orang tua untuk anak-anak. Dia jalan. Nanti dia kalau Tuhan togor dia itu bahasa mengerikan. Kalau saudara sedang jalan rasa dengan kemampuanmu, ingat ada titik di mana tadi saya bilang Anda akan merasa Anda bukan siapa-siapa. Coba kita lanjutkan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Inilah perbedaan antara orang yang andalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan manusia atau diri sendiri. Saya tanya saudara, andalkan Tuhan tetap ada masalah? Tetap. Orang yang tidak andalkan Tuhan ada masalah? Tetap. Artinya begini, orang andalkan Tuhan tetap ada masalah, orang tidak andalkan Tuhan tetap ada masalah. Lalu bedanya di mana Pak Gembala? Mari kita lihat catatan firman Tuhan. Yeremia 17, dia mulai dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dengar, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang tidak mengandalkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tipe pertama jelas terkutuk. Kalau terkutuk, lawan katanya apa? Berkah. Kalau orang tidak andalkan Tuhan, hari ini seperti tadi perjalanan perahu itu aman. Tapi namanya terkutuk, tunggu waktu. Lalu dia bilang, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau saudara pakai kekuatan saudara, itu satu terkutuk. Kenapa? Karena saudara gak pakai kekuatanmu sendiri. Lalu dia bilang, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan Bapak, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang tidak andalkan Tuhan itu model pertama terkutuk. Saya harus jujur, terkutuk kata Alkitab. Mungkin sudah bilang, saya tidak takut. Kalau dia sudah bilang terkutuk, artinya begini, kalau Anda belum terkutuk hari ini, mungkin besok. Karena Alkitab yang bilang, tidak ada kata. Jadi jangan pikir hari ini, tadi kan pada itu jalan, hari itu jam itu aman. Tapi di jalan, pak,
kelombangan. Yang kedua, kenapa Tuhan marah? Karena biasanya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, karena dia sadar dia punya diri itu mampu, maka klasifikasi kedua adalah orang yang tidak mengandalkan itu jauh dari Tuhan. Persis ya, seperti para murid tadi ya. Pertama, mereka, kalau saudara baca ayat awal, Yesus mereka taruh duduk di situ. Artinya mereka duduk sama-sama, jalan sama-sama. Tapi berjalan waktu kan pikir aman. Lalu mereka ketiga murid, Yesus di belakang, mereka di sini. Kelihatannya dekat, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Ngerti ya? Orang kalau sudah tidak andalkan Tuhan, pastinya hatinya tidak suka dekat dengan Tuhan. Dia tidak suka orang ngomong dia tentang Tuhan. Karena Alkitab bilang hatinya jauh. Lihat para murid jauh ya. Mereka di depan, Yesus di belakang, di buritan. Betul ya? Lihat posisinya persis seperti orang yang tidak mengandalkan Tuhan gitu. Saya di depan, Yesus di mana? Jadi saya mau bilang saudara-saudara, itu seperti itu. Dan lebih jahat lagi, ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Kehidupan orang yang apa namanya dikutuk dan jauh daripada Tuhan itu seperti padang belantara. Mungkin hari itu mereka tidak andalkan Tuhan, seperti padang apa? Padang sawah, lengkap semua, padang rumput yang hijau. Tapi saya mau bilang, hari ini mulai padang rumput yang hijau, besok bisa juga berubah jadi padang semak bulus di belantara. Bukan saya bilang, Alkitab yang bilang. Lalu yang menarik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu akan terlihat waktu demi waktu. Yang kedua, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Mau usaha model apapun, mau jalani untuk jadi lebih baik, tidak jadi baik-baik. Betul. Yang ada justru sebaliknya, tambah jahat aja. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk, sepi. Bapak Ibu Saudara, saya kasih ingat siapapun kepada kita, termasuk saya, orang-orang muda, jangan pernah andalkan kemampuan masa muda. Karena Yesaya bilang apa? Orang muda bisa jadi lemah lesu, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak sia-sia. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu betapa rusaknya hidup mereka. Mungkin karena saya seorang pendeta yang tidak punya apa-apa dalam hidup saya, makanya saya selalu marah ketika anak-anak saya tidak bangun pagi kerja dan berdoa. Kenapa? Karena dua hal. Satu, saya meyakini orang malas tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, orang malas tidak diberkati Tuhan. Apalagi malas berdoa. Dengan kemalasan berdoa Anda sedang bilang, saya bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Orang-orang muda, saya mau dengar suara saudara, andalkan Tuhan. Bangun pagi mulai dengan Tuhan. Mau lakukan apapun mulai dengan Tuhan. Saya harus jujur bahwa dalam pelayanan saya tidak semua saya percaya diri. Dan saya suka di mana ada waktu-waktu di mana Tuhan seperti bawa saya untuk rasa takut untuk berkhotbah. Ada. Tapi saya suka suasana itu. Karena semakin saya takut, saya pasti berlutut lebih lama di bawah kaki Tuhan. Contoh, tiba-tiba saya diundang misalnya khotbah misal, khotbah di presiden dengan jajarannya misal, pasti kan saya masih anggap berbeda dong.
Waktu saya khotbah di depan jemaat, ketika saya berkhotbah di presiden, pasti beda dong. Maka biasanya saya pasti lebih banyak berlutut, lebih keras lah. Mengerti ya? Saudara pintar. Tapi waktu sampai di Jawa ternyata orang-orang pintar banyak. Disitulah letak usianya. Oh, saudara pasti akan bergantung sama Tuhan. Ketika saudara tidak ada saingan, biasanya saudara rasa, saya bisa. Tapi waktu saudara ketemu saingan, nah di situ baru saudara sadar, Tuhan betul perlu Tuhan. Ini orang-orang hebat Tuhan. Dalam pelayanan kita berjumpa dengan para pengkhotbah yang wow, baru 5 menit saja orang sudah terkagum-kagum. Lalu tiba-tiba pengkhotbah kampung kayak saya ini tiba-tiba berdiri antara mereka. Secara manusia ada rasa segar, tapi saya masih punya Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lanjut. Itu orang yang tidak andalkan Tuhan. Lalu ayat 7, orang yang andalkan Tuhan apa bedanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau tadi kasih tahu orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tipenya seperti ayat 8 berbeda. Dia bilang, ia akan seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi air. Di mana saudara? Di tepi air. Apa artinya? Orang yang mengandalkan Tuhan selalu ingin melekat dengan Tuhan. Akar itu, pohon itu, apalagi akarnya, kalau tidak makin dekat dengan air, mati dia. Saya tanam pohon, lalu saya biarkan satu, saya tidak siram, satu saya siram. Yang saya siram tumbuh, yang saya tidak siram, tidak sentuh air, mati. Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan, kesukaannya adalah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau hatimu tidak dekat dengan Tuhan, nah kemungkinan saudara bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Karena pohon itu semakin sadar. Kalau dia pohon bisa bicara seperti kita, dia akan bilang, saya tidak berani jauh angkat kaki akar saya dari. Dia punya akar akan semakin hari semakin dekat bisa sentuh sumber air. Amin. Kalau orang mengandalkan Tuhan itu akan terlihat dia makin hari makin dekat sama Tuhan. Amin. Bukan tambah jauh. Lalu saudara bilang, saya ini Bapak mengandalkan Tuhan. Oh, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan makin hari makin dekat sama air. Air itu apa? Kalau boleh saya terjemahkan, sumber air kehidupannya siapa? Yesus berkata, aku air hidup. Jadi bayangkan kalau kita tidak sentuh Tuhan, dia akan tarik nafas, tapi hati kita sudah tidak ada lagi untuk Tuhan. Coba lanjutkan. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lihat itu. Akar tidak diam di sini saja. Akar itu makin merambat sampai dia sentuh air. Jadi orang yang andalkan Tuhan pasti suka dekat, melekat dengan Tuhan, dan bukan jauh dari Tuhan. Dan yang tidak mengalami datangnya apa? Panas terik yang daunnya tetap hijau. Saya tanya saudara, pohon butuh matahari tidak? Pohon butuh matahari tidak? Pohon itu butuh matahari. Tapi pohon itu, dia butuh matahari itu ada di tingkat tertentu. Kalau hanya diandalkan matahari, karena matahari membuatkan dia juga pertumbuhan, betul ya? Sudah lihat ada pohon yang bengkok itu, karena dia cari matahari. Tapi kalau dia hanya dapat terik matahari tanpa ada sentuhan air, dia mati. Dia butuh dua-dua. Dia butuh matahari, namun dia butuh air. Kenapa kalau tidak? Tadi saudara pernah lihat ada pohon yang bilang, kamu bulan lalu ini pohon masih hijau mah. Kenapa ini hari dia mati? Ya itu. Tadi saya bilang, orang yang tidak mengandalkan Tuhan hari ini tidak bisa dibedakan. Sama-sama mungkin diberkati, sama-sama kelihatan aman, tapi nanti kelihatannya waktu demi waktu. Kelihatan matinya. Saudara bisa duduk di situ, saya kasih tahu saudara, saudara bisa duduk di situ. Duduk di tempat kita beribadah, menyanyi, baca Alkitab, semuanya rohani. Dan kelihatannya kita masih hidup rohani kita. Tetapi dengar baik-baik, lambat laun kematian rohanimu akan terlihat. Bagaimana itu Bapak Gembala? Saya kasih ingat saudara, akan terlihat. Terlihatnya mulai dari apa?
Saya dengar sebuah TikTok dan saya suka itu TikTok. Dia bilang begini, perhatikan apa yang menjadi kesukaanmu hari-hari ini. Kalau jam-jammu hanya di depan HP sepanjang hari, Anda bilang Anda rohani juga, saya tidak percaya. Ngerti ya? Berjam-jam. Saudara-saudara, saya suka nonton film itu. Saya nonton film itu sampai dua film sekaligus. Tetapi ketika saya habis nonton, saya harus sadar, oh sudah 2 jam sekian untuk film. Lalu untuk Tuhan berapa? Begitu. Mengerti ya? Kelihatannya kita masih ada di gereja, tapi keterpautan kita sebenarnya tidak lagi pada Tuhan, lebih banyak. Amin. Saya bersyukur ya, setiap kali saya khotbah tidak ada orang yang tunduk kepala lebih dari 5 menit. Saudara pun kepala lebih banyak arah ke saya. Karena kalau saudara tunduknya 5 menit lebih lama, kemungkinan saudara tidak dengar firman Tuhan. Saudara sedang membaca WA. Amin. Saya sudah perhatikan selama saya khotbah, jarang orang tunduk 5 menit. Kalau sudah 5 menit itu saudara sedang tidak dengar firman Tuhan. Saudara sedang membaca yang lain. Tapi intinya begitu, saya baca tuh. Yang daunnya tetapi jauh, yang tidak khawatir dalam tahun ketiga. Pohon itu yang namanya disinari panas, lama-lama daunnya kering, akarnya kering dan mati. Tapi orang ada pohon yang sentuh air, dia tidak peduli dengan panas. Panas itu tidak bisa mengeringkannya. Kenapa? Kau panaskan dari atas untuk mengeringkan, tapi dari bawah membasahi. Mengerti ya? Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon tadi, bukan tidak ada masalah. Tapi karena ada sumber kekuatan yaitu air, itu menopang pohon. Demikian ada sumber kekuatan dari sumber air hidup yaitu Tuhan Allah. Jadi persoalan ada, tapi kita tetap kuat. Kenapa? Kita mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang mengandalkan Tuhan itu seperti dia sentuh air, akarnya sentuh air. Dan dia bilang begini, kalau yang sentuh itu selalu ada buah. Amin. Artinya selalu ada hasilnya. Beda dengan yang jauh dari air sebagai sumber kekuatan itu Tuhan Allah, sebagai gambaran Tuhan Allah. Kelihatannya dia tuh masih kuat, tapi lama-lama pucuk mulai kuning, daun mulai kuning dan mereka mati. Dan mereka mengandalkan Tuhan. Hari ini belum buah, tapi yakin pasti buah. Amin. Dalam pelayanan saya selalu mengajarkan diri saya sendiri. Saya selama mengandalkan Tuhan. Anda mungkin orang ketawa, mengapa saya suruh saudara foto ya? Saudara dengar. Pertama, memang untuk supaya orang tahu bahwa ada pelayanan di sini. Sehingga kalau ada ya, Ibu Yuen datang gara-gara lihat Facebook kita. Tetapi saudara, saya mau di sisi lain ini yang saya mau buka rahasia saya. Kenapa saya suruh foto? Dan kalau saudara lihat foto saya lalu tidak selalu banyak seperti hari ini. Ada waktu di mana kelihatan kosong. Kenapa kelihatan kosong? Supaya nantang saya sendiri. Setiap kali saya lihat kursi kosong, saya selalu bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kursi selalu penuh, saya mungkin saja tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kursi mulai kosong, saya biasanya lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Mengerti? Tuhan izinkan sesuatu supaya Tuhan mau tarik saudara makin dekat sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak salah memberikan persoalan dalam hidup saudara, pasti berbuah. Doa ini hari belum. Kenapa Anda putus asa? Kan Anda berpikir, saya belum berbuah, doa saya belum berbuah, seruan saya belum berbuah. Pesan saya sederhana, tidak selamanya pohon itu setiap hari buah. Betul? Ada pohon setiap hari buah? Tidak ada. Pohon itu ada waktunya, tapi yang penting dia sentuh air. Nanti waktunya dia buah. Saya mau bilang, kenapa orang putus asa? Karena dia tidak hanya fokus pada kenapa tidak berbuah, kenapa doa saya belum berbuah, kenapa kerinduan saya belum berbuah. Salah. Yang Anda harus fokus adalah melekati sumber air, yaitu Tuhan Allah. Maka urusan buah itu urusan Tuhan.
Urusan nanti Tuhan panggil saudara punya suami datang pada Tuhan, itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan mau jamah anakmu yang masih jauh dari Tuhan, itu urusan Tuhan. Urusanmu apa? Melekat sama Tuhan. Dan biarkan urusan berbuah, itu urusan Tuhan. Demikian saudara-saudara yang melayani di sini. Saudara melayani, saya gambarkan seperti orang yang melekat dengan air. Belum berbuah, oh tidak apa-apa, melekat terus, melayani terus. Ada waktu di mana pasti berbuah. Kasih tepuk tangan itu. Kita akan selesai pada poin yang terakhir, yang membuat orang putus asa padahal ada Tuhan, ngakunya punya Tuhan. Yang terakhir, karena tidak percaya. Ketika saya renung, saudara, ternyata yang tidak percaya itu bukan orang-orang kecil dalam Alkitab. Kadang-kadang yang tidak percaya itu justru orang tokoh-tokoh besarnya Alkitab. Dan itu yang membuat kita putus asa, karena kita tidak percaya pada Tuhan. Kita ngaku punya Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak percaya. Saya tanya saudara, ada tokoh Alkitab yang namanya besar tapi tidak percaya Tuhan? Siapa? Thomas. Thomas tidak percaya, padahal setiap hari dia dengan Tuhan. Buat kasih makan 5.000 roti, 5.000 roti, betul ya? 5.000 roti, 5.000 orang maksudnya. Dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Dia pernah kasih makan 4.000 orang dengan roti yang sedikit. Tapi setelah dia buat semua itu, Petrus lihat, Bartimeus lihat, Petrus melihat, mertua Petrus disembuhkan, semua dia lihat, termasuk Thomas lihat. Waktu Yesus mati, orang bilang Yesus bangkit. Lah, Yesus bangkit. Kalau beta baru kasih masuk, beta pun jari di dia pun tangan, beta tidak percaya. Ternyata tidak percaya ini bukan hanya saudara, tokoh Alkitab bisa tidak percaya, pendeta bisa tidak percaya. Makanya tidak heran kalau pendeta jadi mualaf, karena dia hanya menyampaikan tentang percaya, tapi belum tentu dia percaya. Amin. Hal yang membuat kita putus asa padahal ngaku punya Tuhan, karena kita sendiri tidak percaya pada kuasa dan kemampuan Tuhan. Coba kita lihat ayat ini. Saudara lihat ini sebagai ayat terakhir yang kita akan berdoa. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan kata ini, mengapa kami takut? Kalau saya pakai bahasa tadi, mengapa kamu apa? Tema kita apa? Mengapa kamu apa? Mengapa kamu putus asa? Kalau saya ganti kata ini, mengapa kamu putus asa? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu dia jelaskan satu alasan mengapa kamu putus asa. Kamu sendiri tidak percaya. Saudara dengar baik-baik, apa hubungannya tidak percaya dengan putus asa? Saudara dengar baik-baik saya penjelasan. Masuk akal tidak kalau saya penjelasan ini? Mengapa orang putus asa itu, atau apa hubungannya antara orang yang putus asa dengan tidak percaya? Begini saudara, tadi saya bilang orang putus asa itu satu, antara harapan dan apa? Kenyataan itu berbeda. Antara harapan dan kenyataan itu apa? Berbeda. Itu satu yang membuat kita putus asa. Yang kedua, ini alasannya, karena kita sadar bahwa antara persoalan dan solusi itu kadang-kadang seperti jurang yang jauh. Kita kan semua pingin semua ada jalan keluar, betul ya? Kita kan pingin supaya kalau bisa persoalan kita selesai. Tapi waktu kita banding antara persoalan kita dengan kita, saya selalu bilang, ada waktu kita rasa kita lebih besar dari persoalan, tapi ada waktu kita merasa kita lebih kecil dari persoalan kita. Nah ini yang membuat orang putus asa. Saya mau kasih sekolah anak-anak sekolah tinggi, tapi kami kan orang miskin. Mungkin saya bisa ke sekolah dia, mau kasih makan saja susah Pak Pendeta. Nah itu yang saya bilang, itu yang membuat orang putus asa, karena antara dirinya dia dengan persoalan, dia lebih besar persoalannya. Selalu saya bilang
bilang ini? Karena itu percaya Tuhan. Kenapa harus percaya Tuhan? Karena Tuhan lebih besar dari persoalan saudara. Makanya kenapa kita putus asa? Karena kita melihat persoalan itu dibanding dengan diri kita, maka yang terjadi adalah putus asa. Mengerti sekarang saudara? Kenapa kita harus percaya? Karena waktu kita percaya, kita sedang minta kekuatan kita atau kekuatan kita yang kecil ini diganti dengan kekuatan Allah yang lebih besar. Kemampuan kita diganti dengan kemampuan Allah yang lebih besar. Itu percaya namanya. Kenapa orang putus asa? Karena memang saya Daud lawan Goliat, dia sudah tahu dia kalah karena dia kecil, Daud besar. Tapi lihat ketika dia percaya, dia ganti posisi dia yang kecil jadi Tuhan, dan akhirnya Tuhan lihat Goliat jadi kecil. Saudara mengerti tidak ya? Kalau saudara mengerti, saudara bilang amin. Supaya tak sudah mengerti. Kalau tidak, saya ulangnya. Sekali lagi saudara, saya mengerti antara tidak percaya dengan rasa frustrasi itu sesuatu yang gampang terkonek. Karena manusia itu memang dia tidak berdaya. Makanya dia butuh sesuatu yang lebih besar dari dia, itu Tuhan Allah. Tetapi masalahnya, Tuhan mau bekerja, salah satu cara yang dia minta adalah iman. Jadi iman itu yang menarik Tuhan yang besar itu datang kepada engkau yang kecil untuk menghadapi persoalan yang besar. Sekali lagi, kadang-kadang persoalan itu butuh iman. Tuhan butuh iman dari saudara supaya menarik Allah yang besar kepada saudara yang kecil untuk menghadapi persoalan yang besar. Kalau tidak tadi, engkau tidak tarik Allah yang besar, engkau sedang ada di posisi sebagai orang kecil menghadapi persoalan yang besar. Tidak heran kan orang stres, orang putus asa. Makanya percaya itu penting. Bilang percaya itu penting. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ciri orang yang tidak percaya menurut Alkitab tadi dua kata. Dia bilang begini. Pada waktu mereka bangunkan Yesus, lalu dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tapi dua hal tadi. Coba saudara baca, menurut satu kali lagi dia bilang begini, saudara. Sebenarnya ada dua peristiwa yang terjadi. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak? Jadi ada dua peristiwa, ada dua hal yang terjadi ketika orang tidak percaya. Pertama, takut. Orang yang tidak percaya biasanya ada hubungannya dengan rasa takut. Amin. Kenapa saudara takut besok ini mau makan apa? Satu, karena engkau tidak percaya bahwa Tuhan bisa pelihara burung di udara, Tuhan bisa pelihara Anda. Sederhana saja. Orang takut karena orang tidak belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu bisa memberkati dia. Amin. Jadi takut membuat tidak ada iman, dan tidak ada iman tidak membuat Allah bisa turun tangan menolong saudara. Lalu yang kedua, ragu-ragu. Saya mau kita lihat ini slide selanjutnya. Jadi dua hal. Pertama, ciri khasnya orang itu dihantui dengan rasa takut. Orang tidak percaya itu takut lebih banyak. 38 takut tidak menikah. Sudah mau pensiun, belum ada tabungan, betepan ada makan apa besok? Takut. Tapi saya tanya saudara, berapa banyak orang pensiun tapi anak-anaknya luar biasa? Tanyalah mereka, saya percaya mereka takut Tuhan dan percaya Tuhan. Biasanya katanya masa-masa orang beraktivitas, masa-masa orang unggul itu di antara umur 20 sampai 50. Itu masa-masa unggul. Katanya setelah 50 itu karena tenaga kita berkurang, maka biasanya kemampuan kita juga berkurang. Inilah yang membuat manusia mulai jadi takut. Makanya tidak heran, maaf, kenapa Anda makin tua Anda mulai rasa takut? Kenapa? Karena satu, semakin tua kita dekat dengan ajal dan kematian. Tapi yang paling menakutkan, lebih menakutkan adalah saya sudah tua. Aduh, anak belum ada rumah ini. Aduh, anak belum kawin ini. Kita boleh punya rasa takut. Saya balik bertanya saudara, khusus saudara-saudara yang waktu saudara menikah, saudara tidak punya apa-apa. Saya mau kasih ingat saudara, kenapa Anda takut besok? Bukankah pada waktu engkau menikah juga hanya
pengumuman di gereja bilang habis ini betul hanya makan kue saja. Tapi Anda bisa berani menjalani pernikahan, lalu sampai hari ini anak bukan hanya 2, 4, 5 anak, lalu Anda tidak yakin bahwa Tuhan sudah jaga Anda, pelihara Anda. Tidak yakinkah bahwa Tuhan juga yang sama bisa pelihara Anda di masa depan? Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saya mau tutup ini dengan doa. Yang menjadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, namun kadang-kadang percaya kita kepada Tuhan yang menjadi masalah. Saya ulangi lagi, ini statement yang saya buat. Yang menjadi masalah bukan masalah itu sendiri, namun kadang kurang percaya kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi masalah. Saya tutup dengan statement saya yang saya tidak tulis. Dengar ini. Setiap orang yang menghadapi masalah tanpa Allah, mereka sedang bermasalah. Saya ulangi lagi, saya tutup dengan ini. Setiap orang yang sedang bermasalah, dia punya persoalan, tapi tidak melibatkan Allah, sebenarnya mereka sudah mulai bermasalah. Jadi masalahnya belum ada, bahkan masalahnya belum selesai, hanya satu kata, karena ada Allah. Saya suka masalah itu ada kata Allah di belakang. Masalah, kalau masnya diambil tinggal Allah. Makanya tidak heran, mas suamimu kalau tidak ada tanpa Allah bisa jadi masalah. Tapi kalau ada Tuhan, masmu bisa jadi berkat. Amin. Ini kalau kita orang Jawa, wanita itu disebut mbak, betul ya? Laki itu disebut apa? Mas. Jadi begini, kalau ada Allah, Tuhan kirim masnya kepada saudara. Kalau ada Allah, Tuhan kirim mbaknya kepada saudara. Saya coba bikin ini kata masalah. Saya buka di internet kemarin, saya tutup kesaksiannya. Ada video yang apa? Saya minta maaf kalau saya salah. Kalau orang suka protes orang bu video itu namanya apa? Stitch ke apa tuh? Ya? Jadi ada satu teman kita dari Alor namanya Alor Boy. Siapa yang tahu Alor Boy sekarang lagi terkenal? Fritz Alor Boy. Dia kasih tahu ini, hey, nona kupang beta soalnya nona NTT. Macam nona musuh beta suka nona Jawa, nona apa lagi? Nona Medan. Satu lagi nona apa? Oh, nona Sulawesi. Jadi nona NTT marah dia. Siapa juga mau selalu. Lu datang di Orson mau selalu. Lu hebat bilang 3 ciri Jawa, Medan dan Sulawesi Toraja. Saudara, lalu ada satu orang saya suka, dia kasih naik satu video untuk hantam ini Alor Boy ini. Dia kasih tunjuk ada Nona Takari, nanti saudara buka ya, ada Nona Takari hitam kritik, tetapi ada satu bule yang sedang datang masuk minta dia, bule ganteng putih berisi. Lalu dia bilang, hei lu lihat itu, yang ditakari saja mampu tarik dari Australia. Lu kira lu siapa? Jadi saya kasih ingat saudara, kalau ada Tuhan jangan takut. Takari saja bisa tarik. Hai, lu di Oipu Fulusun bisa tarik, itu yang lu harus minta ampun sama Tuhan. Ada amin. Betul saya nonton saya bilang, ih perempuan Takari hebat. Saya berkata Bapak, tapi beta bukan Takari, beta amfoang, mau amfoang kan, mau bau kan. Selama Anda berlutut di bawah kaki Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa.